Oke. Apa dong? Randy sama Kak Lady makin hari kayaknya Makin lengket ini. kayak perangko gitu. Amin. Ya harus kan begitu. Jadi deket-deketin aja kak. Iya. Tadi disamperin di sini. Iya tadi Iya. nyamperin habis syuting. Habis syuting dia. Habis syuting nyamperin lagi ke sini, mau ke mana lagi kita? Meeting lagi. Tapi ada perjanjian nggak sih harus 24 jam sama-sama terus atau gimana? Buset. Ya ampun mbak, repot amat. Kan bukan Hansip. Enggak lah, tadi aja kan nggak bareng kesininya. Dia udah ready, udah berangkat duluan pagi. Iya. Aku baru siang berangkat. Tadi ada ini kan syuting tadi barusan. Terus ya udah ketemu karena memang mau meeting bareng. Iya. Emang ada rencana kayak harus couple nggak sih gitu, kontrak tuh couple gitu wajib dong? Enggak ada. Enggak. Ya kan dia nge-hostnya sendiri. Aku tadi juga ngonten sendiri. Ya, Enggak, lebih Kak. ngejemput aja Gitu. Karena memang meetingnya juga bareng. bareng. Di sini meeting Gitu, bareng. nextnya meetingnya bareng. Jatuh. Ya jatuh. Kita pengen berusaha untuk kayak mendapat kerjaan tuh berdua nggak sih? Selalu pengen begitu. Enggak juga sih, kita Nggak natural juga, aja. natural aja. Ya maksudnya ya apa yang ada aja ya. Iya, natural aja. Kalau tawarannya di Randy nge-host sendiri ya udah nggak Kalau apa-apa. misalnya support ada kita gitu. kerjaan yang berdua ya Ya, ya betul. udah jalanin kerjain aja yang Tapi terbaik. banyak keberkahan nggak sih maksudnya setelah permasalahan kemarin jadi banyak tawaran Jadi banyak rezeki atau apa mungkin? Normal aja sih sebenarnya. Ya, yang sebenarnya sih ya puji Tuhan sih semuanya lancar-lancar aja. Maksudnya ada aja. Jadi Jadi yang makin nggak mungkin setelah permasalahan ini? Ada perbedaan nggak? Iya, perbedaan. perbedaan sih. Romantis atau Pekerjaannya sih belum ada yang romantis. ya kalau dari sisi Randy sih sebenarnya normal aja. Tapi kalau dari sisi aku ya memang kalau dibilang nambah ya iya puji Tuhan. Iya. Kan kalian ini juga sampai ada program TV juga nih yang balikan. Gimana kak? Balikan baru tadi syuting mana orang trans. Ya maksudnya jadi ada program sendiri sampai ada Ya program balikan itu Iya. itu karena mungkin juga karena apa yang aku sama Lady alamin, terus kita juga balikan, jadi program itu terinspirasi ya, Terinspirasi. aslinya dari situ, dari Jadi hubungan. ngerasa keberkahan sendiri ya. Ya, ya amin bisa jadi berkat ya buat semua orang, bisa jadi orang-orang terdekat juga bisa dapat berkatnya juga. Tapi nyangka nggak sih sampai dibikin program TV kayak gitu? Enggak nyangka sama sekali. Itu juga kaget awalnya juga diminta untuk nge-host itu, sempat nanya judulnya apa, terus udah diceritain, oh oke, ya udah kerjain aja, lakuin yang terbaik. Tapi kalau Lebih banyak kontra menghabiskan gimana? waktu berdua nggak sih Kak Randy, Kak? Tunggu. Pro kontra nih kan dari permasalahan jadi sampai akhirnya punya program TV kan biasanya suka ada pro kontra nih. Pro kontra maksudnya dari netizen gitu. Aduh. Ya, Enggak sih ya. Ya kalau misalnya ada pun pro kontra ya udah, maksudnya wajar lah. wajar kan, orang kan bisa beropini, orang juga punya hak ya kan. Cuma secara pribadi yang ngelakuin yang terbaik aja. Semoga menghibur, bisa jadi berkat. Kali dia ada gaya parenting ala kalian berdua nggak sih yang khas gitu, mungkin yang disepakati bersama? Ya itu sih kita selalu jujur sama anak ya. Mm-mm. Gitu karena yang tadinya kita pikir anak ini masih kecil gitu ya kan, tapi ternyata mereka ngerti. Jadi itu jujur, ada keterbukaan juga supaya mereka juga bisa terbuka sama kita. Kan waktu kita juga ya bisa dibilang kita sambil kerja juga kan gitu. Tapi puji Tuhannya anak-anak juga bisa terbuka cerita, Ngasih pengertian ngapain, ke anak-anak. ada masalah apa gitu sih. Mm. Makin besar pengen nambah anak lagi gak mungkin? Ntar dulu deh. Berdua dulu aja. Iya. Kasian yang kecil juga masih kecil, baru mau setahun. Iya si Boni. Mau ulang tahun, baru mau ulang tahun setahun. Ya. Sebagai sahabatnya Aina, tahu nggak informasi bahwa Virgon ingin balikan sama Ena? Wah, aku sebetulnya nggak ngikutin sih kak ya, tapi aku apapun Yang yang positif. terbaik buat Ina ya pasti itu aku selalu doain ya gitu, apapun yang terbaik. Tapi kalau dibilang aku ngikutin apa pemberitaannya gitu, aku nggak ngikutin. Tapi sebagai teman, sebagai sahabat, pasti aku selalu berdoa yang terbaik, apapun yang bahagia buat Ina, happy buat Ina, seneng gitu ya. Buat Inara seneng itu pasti aku selalu support gitu. Karena kamu masih suka nangis nggak sih kalau dengar lagu yang hidup apa kesempatan kedua ya? Hidup dua kali. Dua kali Iya. ya. Masih suka nangis nggak sih kak? Ya namanya aku kan masih manusia ya, kalau dibilang masih berproses ya masih gitu, masih
ya masih kadang-kadang masih haru sama Ada harunya itunya, lah iya. karena kan emang relate ternyata Gitu. gitu. Rencana liburan ke Bali gimana kapan? Itu jadwalnya belum ada yang bisa ini, masih terus ini kan nggak enak juga ya ntar kalau ditinggal tapi udah masuk jadwal. Paling Desember kali ya. Iya, kayaknya sih kita bakal full di Desember sih. Karena di Desember juga memang udah ada beberapa daerah yang bakal datengin kan kayak Manado, Surabaya. Iya buat Gitu. buat pelayanan. Berarti Natalan di luar Jakarta ya? Oh, kalau pas hari Natalnya belum tahu, tapi kalau Desembernya yang pasti memang ke beberapa daerah gitu ya kayak Manado, Surabaya. Itu sih yang udah pasti. Apakah nanti liburan nanti ini bisa disebut juga sebagai memang honeymoon atau seperti apa? Bisa sih. Bisa ya? Bisa sih yang Iya, bisa juga sebenarnya kalau dibilang berdua kayak quality time lah. tanggal 12 ini sampai 14 juga kita kan retreat Pak Sutri berdua ya gitu Iya. ibaratnya benar-benar kegiatan berdua gitu. Jadi ya itu juga bisa dibilang kayak honeymoon Iya, kecil ya karena honeymoon berduaan. kecil lah. Yang Tapi penting ngerasa banyak perubahan nggak sih dalam kalian sendiri nih setelah masalah kemarin gitu? Banyak perubahan nggak yang lagi dibenahin mungkin? Daily rutinnya kan gitu kalau kayak gitu loh Kak. Ya udah pasti dari awal kita berubah memutuskan untuk buka lembaran baru ya ada metode-metode yang kita ubah kayak gitu iya, untuk cara-cara kita sama-sama bersikap satu sama lain. Ya kalau lebih baik kan untuk cara yang positif kayak Iya. misalnya ya tiap hari pasti nanyain Randy mau dibekelin apa gitu ya, yang pasti sebelumnya dibekelin. sebelumnya kan dia sampai sekarang sih masih seneng masakin aku gitu loh jadi kadang dia bawa sendiri jadi harus ditanyain mau Enggak, tadi dibekelin apa. dibekelin kok. Iya tadi dibekelin lagi Iya. kayak gitu gitu Biasanya masakin Randy atau bawain bekal apa? kalau Randy tuh makannya cukup picky ya jadi harus ditanya dia maunya apa nggak bisa diperintahin aku masak ini kamu harus makan bekal ini nggak bisa kalau dia harus ditanyain dia maunya apa gitu Biasanya bakal Randy. Tape goreng tadi pagi. macem-macem sih ganti-ganti apalagi kalau lagi diet Iya. iya Ya sarapan pagi-pagi ya. Temen kopi kan. kayak diet kalau lagi diet kan kadang kayak sup ayam gitu Iya, gitu atau yang diet. bakar-bakaran ayam bakar gitu Kakak kalau anak-anak nih setelah mungkin masalah kemarin ada perbedaan nggak sih mungkin dari sikap atau rutinitas mereka dari sebelum kejadian kemarin sampai hari ini gitu loh Kak perbedaan sikap anak-anak aja daily gitu ya. kalau Noah sih kelihatan lebih dewasa ya karena ternyata kan dia tahu ada temennya yang nanyain gitu ya papa mama mau ini ya kayak gitu Iya, tapi temennya jadi ada ya jadi dia lebih dewasa tapi masih tetap seumuran dia aja sih masih seumuran Noah Emma gitu apalagi Jacob mah nggak ada perubahan gimana ya Bonnie ya paling itu aja sih Kita kasih mereka masih kasih pengertian mereka masih kayak aktivitasnya biasa aja sekolah les pulang, main les, main sama teman-temannya. Tapi ada sedikit protes nggak sih? Karena kan kalian sibuk nih, makin sibuk ya pas kejadian kemarin. Anak-anak suka protes nggak sih? Pulang malam mulu berangkat. enggak paling minta pagi-pagi minta Dianterin anterin sekolah. itu kan masih kita di bawah jam 10 pagi masih di rumah jadi Iya. masih aktivitas pagi sama anak-anak kayak sarapan Randy juga suka bikinin Emma bekal gitu jadi Ya. masih aktivitas karena kan Iya. kita sama-sama suka masak jadi kadang-kadang lebih banyak Randy malah bikinin anak-anak bekal gitu Yang paling sering Bang Randy masak apa sih buat anak-anak? Salah satu contoh keluar. nasi goreng Nasi goreng. Terus kemarin tuh apa? Chicken mie wings. goreng ya Chicken wings buat sendiri. Terus apalagi yang ya? Chicken katsu. kayak favorit anak-anak deh Ya, yang kesukaan anak-anak deh umumnya. Randy berarti nggak pernah kayak nuntut maksa istri kamu Bisa dia kecapean atau kan kemarin kan dia juga ini kan baru perlahan nih udah sembuh nih kakinya. Baru deh enak bisa yang minta bikinin ini dong. Kalau kemarin kan juga gak enak. Maksudnya kasihan lihat dia juga kakinya sakit, capek juga istirahat ya. Janganlah tega banget. Jadi gimana kakak? Kakinya tuh udah free nggak sakit sama sekali? Oh enggak. Belum bisa. Terakhir dicoba pakai wedges. Yang 9 cm belum bisa. Masih 7 cm masih bisa, masih aman. Tapi yang nggak bisa lari ya. Kalau jalan bebatuan masih kerasa. Masih proses karena kan otot yang cedera ya. Kemarin juga aku sempat salah tuh yang kemarin terakhir wawancara. Bilangnya urat yang ngumpul kan. Masuk urat Itu dong. ini otot maksudnya. Jadi kan cedera otot kan ototnya sobek. Otot. Tapi semakin dilatih jalan semakin kuat Buat iya. gitu. Itu di
taruh dulu boleh? Ini, oh iya, ya udah ditaruh maaf. Aku juga iya. Melihat hubungan Kak Lady dan Randy yang makin baik, romantis dan terberkati seperti ini, pernah nggak sih Ina akhirnya curhat-curhat dan minta masukan soal gimana sih akhirnya bisa balikan gitu, baik dari Kak Lady dan Kak Randy? Apa tuh? Nggak ada sih kalau curhat yang gimana. Ina juga waktu itu doain juga Inara kan maksudnya. Doain juga, dia happy juga ngelihat karena kan memang kan orang masing-masing kan beda-beda kan. Tapi ya gitu paling kita saling mendoakan aja ya karena kalau di secara spesifik permasalahannya juga kita nggak saling cerita tapi garis besarnya tahu gitu. Jadi saling mendoakan karena pernah di posisi yang kurang lebih sama kan gitu ya. Jadi aku juga saat itu kan maunya seperti apa, nggak mau terlalu banyak omongan, yang penting doain deh gitu. Jadi aku melakukan hal yang sama kayak udah pokoknya Inara tahu bahwa aku selalu berdoa buat dia yang terbaik buat dia, apapun yang terbaik Iya, buat dia. yang terbaik Penting buat dia dia sama happy keluarga. gitu. Sama anak-anaknya. Iya. Kak Edi ini kan jualan di TikTok juga. Seperti apa nih TikTok hari ini tutup? Iya. Jam 5 sore seperti apa? Iya, dikabarin kan sama Dr. Richard ya. Karena kan aku memang under MCN-nya Dr. Richard Lee gitu. Kabarin sedih banget sih sebenarnya ya karena aku kan di TikTok baru berapa ya bisa dibilang aktif dari Juli ya. Dari Juli akhir sampai sekarang berarti baru kurang lebih 3 bulan kan. Lagi semangat-semangatnya gitu. Lagi semangat-semangatnya kan dari setiap live shopping itu kan ada targetnya kan gitu. Setiap target yang dicapai terpenuhi kan pasti ada kepuasan happy yang tersendiri gitu dan ada interaksinya juga sama teman-teman yang belanja sama teman, ada experience tersendiri lah gitu ya di TikTok Shopnya itu sih. Semoga bisa ada regulasi yang terbaik lah ibaratnya kayak gitu sih. Untuk Sebelum tutup kedepannya. jualan dulu semalam atau tadi? Iya tadi malam aku live TikTok Shop terakhir itu setelah dapat info dari dokter dan memang ada jadwal juga tadi malam gitu. Ya udah. Setelah ini berarti nggak jualan lagi dong atau gimana? Iya belum ada kabar info lebih lanjutnya sih, tapi yang pasti udah diinfoin memang pas kemarin itu sama Dr. Richard kalau hari ini per hari ini ya jam 5 sore tadi sudah ditutup ya TikTok Shopnya ya. Ya udah tutup nih setengah Iya. Bisa menghasilkan berapa sih Kak? Kan kamu katanya kata dokter juga jago banget nih ngeraih ternyata. Wah kalau dibandingin sama dokter mah jauh lah, tapi untuk ukuran aku yang masih pemula ya adalah 2 digit mah gitu. Puji Tuhan. Tapi kan itu omset ya bukan penghasilan kita. Iya gitu. Ini cukup bersedia ketika ini mau ditutup gitu ya. Iya karena itu gimana ya kan bisa dari rumah kan. Aku sih melihat dari secara personal ya bisa dari rumah, dikerjain dari rumah buat kayak ibu rumah tangga yang seperti aku kan bisa punya penghasilan sampingan, tambahan gitu. Jadi sebenarnya menurutku sih sangat membantu banget ya. Makanya semoga bukan ditutup tapi ada regulasi yang terbaik gitu ke depannya untuk TikTok Shopnya. Semalam laku berapa mungkin Kak? Penghabisan atau gimana? Jadi gede-gedean jualannya? Enggak, natural aja kalau aku sih kayak biasa yang ada memang udah eksklusif. Ada apa namanya? Harga-harga khusus gitu ya kalau misalnya nge-live di aku kan gitu. Jadi pakai itu aja, pakai Kalian rate sendiri itu. pernah punya pengalaman jualan nggak sih dulu mungkin zaman sekolah atau masih kecil gitu? Siapa? Kamu ada Aku. pengalaman jualan gitu ya? Pengalaman jualan nih waktu sama Randy kan kita ada itu ya. Sarang Heo, terus ada juga Terus pas pandemi itu iya, apa? jual Open makanan. PO makanan. Iya. Sempet juga kok keluar brand baju The Care Nuts gitu, cuman Instagramnya nggak tahu kemana. Iya. Ya nggak di maintain gitu. Sempet kayak baju sepatu gitu sempet jualan. Ada rencana buat rapi lagi nggak Kak? Mungkin makanan kali ya, usaha makanan Iya. ya. Kalau produk belum ini sih, Iya. masih dipikirin gitu. Oke, sebelumnya sorry dengan kisah kemarin itu mengingatkan gak sih seolah-olah ini kayak cerita di sebuah sinetron gitu, yang pasangan di mana putus nyambung. Sebenarnya sih nggak juga sih Kak, kalau lihat kacamatanya secara general ya, mungkin karena tersorot, jadi terlihat seperti langka nggak biasa ya, tapi banyak banget yang DM aku gitu ya, bisa dibilang ribuan masuk DM ada gitu setiap hari tuh sampai sekarang gitu ya, jadi maksudnya bisa ribuan lah gitu kayaknya sampai sekarang sih, yang juga aku kayak gitu kok Kak, aku kayak gitu dengan pengalaman masing-masing kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang kayak sinetron atau apa, mungkin kayaknya emang sinetron itu juga bukannya diciptain dari inspirasi ceritanya memang dari kehidupan yang nyata juga gak sih, maksudnya yang memang Awalnya awam dari situ. awamnya gitu
Ya, Diceritain kan? ya. Senyum-senyum aja nih Kak. Oke, makasih Kak. Thank you ya. Thank you. Iya. Soal kecelakaan, matikan dikit aja, tematikan soal kecelakaan mobil. Apa ini ya, nggak kayak wah mobil sip, enggak, jadi memang cepet banget. Randy pindah jalur, kayaknya kemungkinan ban sebelah kirinya pecah. Soalnya yang kita lihat tuh ada robekan di kalau ban tuh bukan yang kena aspalnya ya, tapi yang di sampingnya. Bannya gitu. Iya, dari orang bengkel sama saksi mata juga bilang begitu. Terus kalau misalnya ribut atau apa nggak ada, kita juga lagi baik-baik aja, lagi ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada ngantuk, nggak ada apa. Normal aja. Ya, emang mungkin. Jadi dia itu habis operasi amandel, terus tiba-tiba iya didiagnosis batang otak. Jadi anaknya 7 tahun. Masuk ICU. Iya, dan udah meninggal, tadi dikuburin. Cewek-cowok. Kemarin meninggal. Cowok. Cowok Kasian banget, anak satu-satunya lagi ya. anak dalam dia tiga bersaudara. Iya. Oh, 3 bersaudara. Turut berduka cita ya. Itu satu, kedua. Iya, yang pertama. Oke. Iya. Yang pertama sih turut berduka cita, kedua Ya turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalin juga bisa ya diberi di kekuatan ya sama Tuhan. tabahan, Iya. terus juga ada hikmahnya, ada semuanya lah, ada. Pasti ada hal baik Ada yang hal bisa baik lah setelah disediakan sama Tuhan sih. Tapi kalau ya mungkin pelajarannya ya buat kita ya lebih hati-hati aja, lebih hati-hati karena apalagi terutama anak ya. Itu Mungkin ya bukan ini kali ya, maksudnya kalau sebenarnya kalau hidup dan mati kan kita nggak tahu ya. Terus sebaik-baiknya kita berusaha untuk bisa lebih hati-hati. ya lebih hati-hati lagi, terus lebih apa ya, bisa dibilang sebenarnya agak susah juga ya untuk mau komentar gimana gitu, karena kan balik lagi kalau kita percaya memang hidup dan mati itu di tangan Tuhan kan gitu. Cuma ya memang pasti nggak mudah ya buat orang tua yang ditinggalkan gitu, apalagi apa tadi ada dugaannya ya. Iya, tuh. Sebenarnya bukan baru pertama kali terjadi nih, tapi berulang kali. Perlu ada nggak sih evaluasi atau evaluasi dari SOP, Vaskes dan dari dokternya sendiri? Ya Iya. mungkin itu sama pihak-pihak yang bersangkutan ya, maksudnya emang pihak-pihak yang ahlinya juga, instansi-instansi juga ya mungkin harus lebih diperhatikan aja biar nggak ada berita kayak gini lagi, maksudnya juga lebih baik. Karena kan aku jujur sih dengar berita kayak gini ngilu, maksudnya sedih aja, Shock anak ya, kecil karena ya, kita karena juga kita juga punya punya anak, jadi juga lebih ngerasa aduh nggak Ya, tega maksudnya. Mungkin untuk lebih detailnya mungkin kalau ada tindakan-tindakan sih kalau dari secara pribadi ya gitu, lebih minta kejelasan aja sih dan tahu betul gitu. Memang kalau dari kita sih, kita ke dokter pasti kita lihat background dulu dari pengalaman dokternya apa, seperti apa, bagaimana rumah sakitnya juga ya. Jadi tapi semoga sih nggak ada lagi ya kejadian kayak gini gitu, dan lebih bisa lebih bisa ini lagi ya, lebih jelas lagi supaya nggak ada orang yang atau apalah gitu yang bisa, itu kan diduga malpraktik ya. Kalian Sendiri setuju nggak sih mungkin kalau amandel itu dioperasi atau memang lewat biasa? Kalau kita Banyak kan orang dulu tuh nggak ada operasi, mereka lebih ke kayak ramuan tradisional. kalau kita sih Kalau aku iya. dulu temen kena amandel operasi sih. Jadi kalau Suaranya berubah. sebenarnya sih kita ini ya bukan kapasitasnya kita untuk tahu ya itu, karena kita nggak ada pengalaman jujur aja. Iya, Jadi cuma kurang tahu ya, dari takutnya temen salah kan. gitu-gitu aja sih, takut salah aja. Tapi kalian sebagai orang tua melihat gimana? Maksudnya dalam kasus ini yang paling menonjol itu karena anak ini tuh dibawa ke ruang operasi buat dioperasi itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi kayak dibawa dulu nih ke ruang operasi. Orang tuanya tuh nyadarnya anaknya udah di ruang operasi, terus dari pihak rumah sakitnya tuh ngasih surat buat ditandatanganin itu sudah persetujuan itu. Anaknya tuh udah di ruang operasi. Nah, kalian sendiri Kalau sebagai orang tua gimana iya, sih? kalau aku sih kita sih sebagai orang tua sih amit-amit sih, jangan sampai sih anak sakit. Tapi sampai detik ini kalau ada tindakan apapun ke anak-anak, Iya, anak-anak sekalipun kita sih. misalnya sekecil Nebu ya, Aku ikut. kayak kemarin kita selalu ada di samping sih. Nggak Jadi jangan pernah pernah lepas. ngebiarin anak untuk sama Lepas dari pandangan. ya gitu, siapapun ya, karena
bukan yang nggak percaya dengan tenaga medis, tapi kan anak itu tanggung jawab kita gitu. Jadi ya mungkin ya namanya sesuatu yang udah terjadi ya udah musibah juga ya, semoga bisa jadi pelajaran juga buat kita juga orang tua untuk selalu ingat bahwa namanya anak masih di bawah umur perlu pendampingan gitu. Dan mungkin kalau buat yang lain-lainnya ya kalau sama anak orang lah ibaratnya gitu ya, kita mau pegang aja kan harus izin kan kadang ya gitu sama saudara-saudara. Jadi apapun tindakannya harusnya sih izin ya, jangan diambil tindakan apalagi tindakan medis ya gitu. Jadi memang harus izin orang tua sih gitu sih kalau dari kita ya. Itu serem banget ya. Di mana? Iya, di Bekasi ya. Di Bekasi di rumah sakit apa? Bekasi mana? Bekasi. Iya, maksudnya rumah sakit Bekasi. Jati Asih. Kita kan jadi di Mitra Keluarga Jati Asih. Iya, dekat situ. Dekat situ ya. Audio Jungle.